warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Septiani. Saya dari Prodi Akuntansi kelas karyawan A. Berikut saya lampirkan kartu ujian saya. Nah, baik, saya akan mempresentasikan 3 tema yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan tugas UAS dalam mata kuliah Al-Islam. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih munakahat. Munakahat adalah peristiwa atau momen di mana dua orang manusia yang berlawanan jenis membuat satu perjanjian suci untuk hidup berdampingan sampai ajal menjemput dan memisahkan mereka. Nah, atau yang disebut dengan ijab qabul. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum pernikahan dalam Islam. Yang pertama itu ada wajib. Nah, hukum ini akan menjadi wajib apabila seseorang telah mampu baik secara fisik ataupun finansialnya. Apabila ia tidak disegerakan untuk menikah, dikhawatirkan akan berbuat zina. Nah, yang kedua ada sunnah. Hukum ini akan menjadi sunnah apabila ia sangat menginginkan sekali punya anak dan tidak mampu menahan dirinya dari berbuat zina. Ketiga ada makruh. Hal ini bisa terjadi karena apabila seorang mau menikah tetapi tidak ingin mempunyai anak dan ia juga mampu menahan nafsu dari berbuat zina. Yang keempat yaitu ada mubah. Seorang yang mau menikah dan mampu menahan dirinya dari nafsu dan berbuat zina. Nah, yang kelima ada haram. Hukum ini akan menjadi haram bila ia menikah tetapi merugikan istrinya dan tidak mampu memberikan nafkah baik secara lahir maupun batinnya. Nah, yang selanjutnya ada tujuan pernikahan dalam Islam. Tujuan pernikahan dalam Islam yang utama yaitu menjalankan perintah Allah. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 32, Allah memerintahkan hambanya agar menikah dan tidak perlu mengkhawatirkan soal rezeki, sebab Allah akan mencukupkannya. Tema yang kedua yaitu keimanan dan ketakwaan. Apa sih keimanan dan ketakwaan itu? Iman artinya percaya atau yakin. Secara istilah, artinya meyakini di dalam hati dan diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Sedangkan pengertian ketakwaan adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tanda-tanda orang yang beriman. Yang pertama, jika disebutkan nama Allah, maka hatinya akan bergetar dan berusaha agar ilmu Allah yang ada padanya tidak lepas dari memorinya. Yang kedua, ada senantiasa tawakal, yaitu bekerja keras dengan kerangka ilmu Allah dan serta diiringi dengan doa. Yang ketiga, ada tertib dalam sholat dan menjaga pelaksanaannya. Nah, tema yang terakhir ada sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam dibagi menjadi 2, yaitu muttafaq dan mukhtalaf. Nah, teman-teman, disclaimer dulu, tapi di sini saya hanya menjelaskan tentang muttafaq karena waktu yang singkat. Baik, apa sih itu muttafaq? Nah, di dalam muttafaq terdapat 4 golongan. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada Al-Hadis, yang ketiga ada Ijma, yang keempat ada Qiyas. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab. Pokok isi kandungan Al-Quran yang pertama ada tauhid, yang kedua ada ibadah, yang ketiga ada janji dan ancaman, yang keempat jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua ada Al-Hadis. Al-Hadis secara bahasa artinya perkataan atau sabda, perbuatan, hal ihwal, dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini ada 3 macam hadis. Nah, yang pertama ada hadis kauliyah, yang kedua ada hadis fi'liyah, yang ketiga ada hadis takririyah. Yang ketiga ada ijma. Menurut buku yang disusun oleh Ali Abdul Razak, beliau menerangkan bahwa ijma merupakan kesepakatan para mujtahid Islam yang terjadi pada suatu masa dan atas perkara hukum syara. Dan ada 2 macam ijma. Yang pertama ijma syarih, yang kedua ijma sukuti. Nah, yang terakhir ada qiyas. Secara bahasa adalah mengukur sesuatu atas sesuatu lainnya dan kemudian disamakan.
Nah, ada pun macam-macam kias. Pertama ada kias aduan, yang kedua ada kias aula, yang ketiga ada kias dilalah, yang keempat ada kias musawi, dan yang terakhir ada kias habah. Nah, mungkin cukup sekian presentasi singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penempatan ataupun apapun. Saya masih dalam belajar. Mohon maaf sekali lagi, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.